Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin para santri dan sahabat pengurus Masjid Taqwa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk pelajari motivasi masa Islam. Para santri banyak teladan yang luar biasa. Kita maksimalkan potensi yang Allah berikan. Dalam sejarah dipenuhi catatan para ulama yang gemilang, penuh dengan karya, kitab yang ditulis para ulama, dan itulah yang memberikan kontribusi kemajuan Islam. Kita mempelajari agama ini tidak atau terbatas pada Al-Quran dan hadis, tetapi kitab-kitab para ulama yang menjadi kurikulum yang kita pelajari. Karena itu kita berupaya melanjutkan upaya menjaga, mempertahankan agama Islam ini. Begitulah sejarah menerangkan kisah-kisah orang besar. Dikisahkan mereka menjadi orang besar karena menyumbangkan kontribusi yang besar, yang banyak kepada agama Islam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita itu sudah memberikan apa? Kita sudah berkontribusi apa kepada atau untuk kemajuan umat Islam? Kita bisa apa? Berhenti sekalian, tentu saja bisa kita membantu memperjuangkan agama ini. Di antaranya, kalau santri taat kepada guru, nasihat-nasihat guru, mengikuti peraturan dengan baik, karena nantinya akan menjadi pemimpin, melanjutkan. Babi yang ada, umum yang ada, asatidah yang ada meninggal. Allah akan cabut nyawa.
tidak mungkin akan hidup terus, sehingga harus ada pengganti. Di pundak antum sekalian, agama ini, dakwah ini Abi titipkan, ya, lanjutkan. Karena itu sebelum memimpin harus berilmu, ya. Mumpung masih muda, belum punya beban banyak atau beban yang berat, maka belajar, ya. Belajar dan belajar. Paham nggak paham, suka nggak suka, terima. Al ilmu bi ta'allum wal barakah bil khidmah. Ya. Ilmu didapat dengan belajar dan keberkahan diperoleh dengan mengabdi. Ya. Allah, ya, ada dikisahkan teladan, ya, Abdullah bin Mubarak, nama beliau. Abdullah bin Mubarak ini ulama yang multi talent. Multi talent itu apa? Talent itu bakat. Multi banyak. Jadi keahliannya banyak. Sebenarnya tadi Abdullah bin Mubarak, hamba Allah yang penuh berkah. Beliau lahir abad kedua Hijriah, tahun 118. Abdullah bin Mubarak, beliau lahir tahun 118 Hijriah. Dipermisalkan beliau itu seperti gunung. Beliau dipermisalkan seperti jabal, gunung, ya. Menyimpan lebih dari satu unsur lembah yang berharga dan mampu didulang seluruhnya. Namanya juga gunung. Selain seorang beliau ini selain seorang saudagar, apa itu? Pedagang yang kaya. Abdullah bin Mubarak selain seorang saudagar yang kaya, yang mana ahli sedekah dan infak. Saya tulis Abdullah bin Mubarak ahli sedekah untuk membelanjakan hartanya dalam mendukung dakwah perjuangan Rasul, perjuangan Islam. Sudah ahli sedekah, saudagar, mujahid pula. Mujahid. Apa itu mujahid? Orang yang berjuang, berperang, berjihad, bertempur. Sekaligus mujahid yang hebat, yang jawara, yang ulung, ya, petempur ulung. Ya. Berapa tadi keutamaan yang dimiliki Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak seperti gunung, sudah pedagang kaya raya, ahli sedekah, juga mujahid. Tuh, terkumpul badannya. Biasanya orang satu saja itu. Kalau dia orang pedagang, saudagar saja deh. Ini lengkap. Tenaga, jadi apa? Tenaga, waktu, dan skill tempurnya juga disumbangkan untuk Islam. Tuh. Luar biasa lagi, beliau juga salah seorang apa tadi? Ulama, ahli ilmu. Tuh.
Kadang ada orang yang hanya alim, kadang orang hanya abid, kadang orang hanya ahli sodako, kadang orang cuman mujahid, seneng berantem, ilmu agama kurang, tapi kalau perang paling depan. Ada orang yang ilmu agamanya nggak banyak, nggak mendalam, tapi dia mujahid. Adapun ahli Abdullah bin Mubarak lengkap, lengkap nih. Tapi ini, jadi kalau punya anak boleh tuh kasih nama Abdullah atau Mubaraknya, biar seperti Abdullah bin Mubarak yang kita pelajari ini. Kemudian juga pengetahuan Abdullah Mubarak tentang agama ini luas dalam bidang hadis nih. Lebih kali bidang hadis. Ya. Kata beliau al-isnad minad din. Itu yang masyhur. Kata beliau sanad adalah bagian dari agama. Agama ini sambung menyambung sampai kepada Rasul. Jadi bukan cerita-cerita kiai, bukan cerita-cerita ustadz, guru. Agama ini sambung menyambung, itulah sanad, mata rantai ilmu sampai kepada Rasul. Kalaulah tidak ada sanad, kata beliau, ya manusia ya pasti akan asbun, apa itu? Asal bunyi, bicara semau. Ya. Persantri perhatikan ya, agama ini apa tadi? Sanad, sambung menyambung. Ya Raihan, bukan agama ini pendapat kiai atau guru. Guru itu hanya kembali menyampaikan sanad. Dan luar biasa harus ditulis lagi untuk memuji kepiawaian beliau dalam menulis. Manusia kalau enggak paham sanad, ini akan berbicara semaunya karena ngawur. Akhirnya beliau menulis itu hadis itu, ditulis sanadnya. Beliau termasuk yang ahli menulis. Termasuk kitab Az-Zuhud menjadi buah karya dari Abdullah bin Mubarak yang kemudian dipakai itu sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Hadirin rahimakumullah, berat ya perjuangan kita harus memaksimalkan apa yang Allah berikan, potensi. Ya, tidak boleh waktu itu kita mempelajari mengubur bakat. Aslinya bisa jadi emas, cuman antum karena malas hanya sekedar jadi perak, atau lebih rendah lagi jadi perunggu. Ya. Parah lagi jadi besi, udah besi bekarat pula. Ya. Manusia ini bisa menjadi emas seperti barang tambang. Kalau ditempa ya, diurus yang benar, bisa menjadi barang logam mulia, bukan hanya sekedar barang. Ya. Jadi alhamdulillah, itu sebagai contoh ya tadi teladan Abdullah bin Mubarak. Nah, mari kita muhasabah, kenali diri dan menggali potensi bakat yang Allah berikan. Ya Asraf, karena keunikan manusia tidak ada cara yang paling tepat untuk mengenalinya kecuali kita mendapat petunjuk dari Allah, irsyad ya, bimbingan dari Allah. Ya santri, antum berarti harus lakukan ini. Ya suka. Ya Ahnaf, Zaid, mana Zaid? Tanya kepada Allah. Bagaimana tanya kepada Allah? Mohon dibimbing, ya Allah.
hambamu ini yang lemah, bolehkah merendahkan diri, apa yang engkau anugerahkan, titipkan kepada aku, Zaid. Apa yang Allah anugerahkan kepada Zaid dari bakat, dari potensi. Tanya kepada siapa? Allah. Bagaimana tanyanya? Dalam waktu musab setelah sholat tahajud tanya. Ngomong aja begitu, nanti Allah akan membimbing. Di dalam hatimu itu akan diberikan bisikan-bisikan yang mengarah kepada mewujudkan daripada atau memantapkan pilihan pengembangan bakat itu. Akan dibimbing, ya. Ini dikatakan irsyadah dari Allah. Dan selain itu, ya, Revan, amati. Nah, di sini disuruh mengamati. Ya Rehan, saya ya punya diberikan Allah kelebihan apa? Gitu. Mohon petunjuk pada Allah, tanya. Kemudian yang kedua, amati. Saya kok ini juga pintar menggambar gitu. Pintar bercerita. Nah, itu ditebak ditangkap itu di indera di radar, dicari, dicek kepada, diamati masing-masing jiwa kita. Maka setelah mantap kita terus mempelajari atau mengasah. Bagaimana tadi urutannya, Ki? Minta petunjuk kepada Allah, ya Ashraf. Yang kedua apa? Mengamati diri sendiri, punya kelebihan anugerah apa? Yang satu lagi apa? Abdullah, mengasah. Oh, saya senang, saya bakat menulis, saya bakat bercerita, dilatih. Apa? Berlatih. Nah itu. Tidak ada salahnya mencoba tes. Boleh juga kalau antum punya rezeki tes. Tes apa? Bakat minat. Bakatnya di mana? Ya. Ada tes kepribadian. Nah, jenis orang apa? Pemarah, pemalas, ya. Apa baperan, apa lagi? Watak-watak itu. Dan dipelajari. Ya, bahasa skillnya apa? Kemampuannya apa? Ya. Oleh karena itu, supaya hidup kita memiliki kontribusi, maka potensi harus digali. Nah, sekarang materi yang lebih spesifik, aktivasi potensi menuju kesuksesan diri dengan mengaktifkan akal. Ini akal. Untuk menggali potensi tadi supaya maksimal, kita coba mengkaji bagaimana akal diaktifkan atau pikiran kita diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kekufuran. Ini. Coba. Seluruh potensi yang Allah berikan ini, kalau tidak digunakan, itu sama dengan kekufuran. Salah. Apa tadi? Harusnya orang bisa jadi emas karena malas, karena nggak mau berusaha jadi besi dari ini. Tuh, ya. Orang sukses itu tergantung seberapa besar dia mengaktifkan potensi itu. Bakat-bakat itu, Abdullah, kalau dibiarkan, dia tidak berkembang. Baru benih. Harus ditanam, harus disemai, harus disiram, harus dipupuk. Antum harus keluarkan, dalam arti dilatih, antum harus terus mencoba supaya apa? Terwujud. Mana catatannya ini? Bakat itu
bisa turun kalau dibiarkan, dan itu kufur nikmat. Yang harusnya bisa jadi emas cuman jadi perak atau perunggu, bahkan hanya jadi besi. Tuh. Nggak ada manfaatnya potensi itu. Anugerah yang Allah berikan itu jadinya sia-sia. Menelantarkan sebagian fungsi atau menjadikan pasif, malos, ya. Aslinya bisa jadi bisa hafal Quran, malas. Aslinya hafal hadis, kalau mau sungguh-sungguh malas. Aslinya bisa menjadi singa podium berdakwah membela Islam, malas berlatih. Akhirnya nggak bisa terwujud karena malas. Nah seperti itu, menelantarkan, bahkan menganggur bayangkan, menganggur adalah kekufuran. Ini menganggur, nggak ngapa-ngapain, nggak punya pekerjaan, nggak punya aktivitas yang maslahat, itu kekufuran nikmat. Coba di garis bawah ya, Asraf. Nganggur pagi sore tarsok nggak punya kegiatan, itu termasuk perbuatan kufur nikmat. Sebab pada dasarnya Allah menganugerahkan potensi yang harus dikembangkan. Sekolah ini memberikan pendampingan, fasilitator supaya potensimu berkembang. Bukan antum anggap sekolah ini beban, tugas. Pelajaran yang Abi tampilkan dalam kurikulum di ICA ini supaya antum terangsang, potensinya muncul, mana yang mau antum ahli. Ya. Tahu apa tidak, Asraf? Pasar. Bisa antum mengambil konsentrasi hafiz 30 juz. Bisa antum konsentrasi bahasa, baik Arab maupun Inggris. Satu lagi bisa jadi dai dan guru agama. Paling tidak 3 itu. Ya, Tarik. Lutfi, ada berapa? 3 di ICA ini. Pertama, hafiz Quran 30 juz. Silakan antum kalau kuat di bidang itu. Yang kedua apa? Adab kaitannya apa? Jadi guru agama, dai dan guru agama. Satu lagi bahasa. Terserah. Bahasa Arab apa bahasa Inggris, syukur duanya. Antum coba pelajaran sampai hari Minggu. Itu kan mana yang menonjol, mana yang antum minati, mana yang antum kuasai. Paham ya? Karena antum kalau sudah penjurusan Abiyadi, berarti sudah selesai melewati atau menamatkan ilmu yang fardu ain. Apa yang fardu ain? Akidah, ibadah. Yang wajib itu, kemudian tazkiyatun nafs, yang menyelamatkan amal, biar tidak riya, biar tidak ujub, biar tidak sombong. Itu penggugur dan amalnya biar selamat, berbuahkan apa? Pahala dan surga kelak. Hadirin Allah, kita aktifkan akal. Allah telah memberikan apa? Potensi akal kepada manusia. Anugerah yang menjadikan pembeda. Catat penting. Pembeda manusia dengan hewan itu apa? Akal. Semakin banyak akal, menganggur, makin mendekatkan manusia pada karakter hewan. Terus, semakin akal itu dibawa nganggur, maka manusia itu akan mendekati perilakunya itu perilaku hewan. Mengerikan. Nih, ini ditulis. Menurut sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bahasa Arabnya ditulis, bahasa Indonesianya ditulis biar paham. Bahasa Arabnya aslur rajuli aqluhu. Aslur rajul aqluhu. Aslur rajuli aqluhu. Koma. Udah? Wa hasabuhu dinuhu. Terus. Aslur rajul aqluhu
wa hasabuhu dinuhu. Satu lagi wa muru'atuhu khuluquhu. Wa muru'atuhu khuluquhu. Artinya seseorang atau manusia disebut manusia karena akal. Seseorang disebut manusia karena akalnya. Aslu rajul, asli manusia seseorang disebabkan akalnya. Sudah ya? Asli manusia disebabkan akalnya. Kemudian yang kedua, wahasabuhu atau kehormatan, ya. Nah, itu dia terhormat karena agamanya. Wahasabuhu dinuhu. Jadi orang itu dihormati atau bisa menjadi terhormat karena dia memiliki agama. Maknanya berilmu, maknanya kemudian mengamalkan. Baru dia kedudukannya terhormat. Dan yang ketiga, para santri, wa muru'atuhu, bukan maru, wa muru'ah. Muru'ah itu apa? Kewibawaan, ya. Orang bisa berwibawa. Jangan guru gak punya wibawa tuh di motornya dikasih air. Kali apa remnya dikerjain. Wa muru'atuhu, kewibawaan, ya, itu terletak pada akhlaknya. Siapa yang menanam dia memanen, ya kan? Bagaimana itu ayatnya ada? Jasa uhul ihsan ilal ihsan, ya. Balasan kebaikan juga kebaikan. Raihan, kenapa kok ada guru yang dikerjai santrinya? Berarti bisa jadi apa? Kewibawaannya hilang lantaran mungkin dia melakukan kesalahan yang akhirnya santri itu meremehkan sampai pada dikerjai juga. Ya, begitu gimana Ashraf? Jadi udah jelas ya? Apa? Kewibawaan muru'ah itu karena semakin antum berakhlak, semakin punya wibawa. Semakin berwibawa, bagaimana Raihan? Mengajar itu menjadi apa? Mudah karena santrinya ketika gurunya berwibawa, pelajaran itu menjadi bisa mudah dipahami atau efektif, enggak ribut, enggak gaduh, enggak karuan, ya. Santrinya jadi paham, ngajarnya jadi berhasil. Kalau berhasil, itulah yang diharapkan. Guru itu pantas nantinya bolehlah berharap mendapat pahala. Bolehlah nanti mengharapkan santrinya mengamalkan ilmunya dapat kiriman pahala. Mendakwahkan ilmunya mendapatkan kiriman pahala. Begitu. Dan pahala di sisi Allah tidak ada nilai sebanding-bandingnya dengan duit berapapun. Apa bayaran materi apapun. Ya. Rasulullah mau dikasih bulan purnama, mau diberikan ke tangan beliau. Mau dijadikan raja. Beliau menolak dan memilih terus berdakwah, ya, menyebarkan la ilaha illallah. Coba ulangi Ashraf tadi. Perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa tadi? Aslur rajuli aqluhu. Nilai manusia itu tergantung pada akalnya. Dan wahasabuhu apa? Apa? Hasabu artinya apa? Kehormatan itu terletak pada agamanya. Dan kewibawaan terletak pada akhlaknya. Baik. Alhamdulillah para santri,
Kita bermohon ya bisa mengikuti apa yang disampaikan ya dari sahabat Umar bin Khattab. Maka selayaknya kita menjalankan fungsi akal. Jadi kita pakai akal ini sebagaimana mestinya. Akal fungsinya diisi ilmu yang bermanfaat juga. Akal diisi apa? Ilmu, ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Terus maksudnya ilmu yang manfaat untuk kehidupan dunia dan juga ilmu yang manfaat untuk kehidupan akhirat. Kita pakai untuk itu, ya. Nutrisi akal yang dengannya ia bisa berkembang adalah dengan akal itu dapat diisi dengan menghayati ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, baik berupa ayat-ayat Qur'aniyah mushaf itu atau ayat-ayat apa? Kauniyah yang terhampar di jagat semesta alam raya ini, di jagat raya ini. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani, dan ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa itu, maka menghantarkan kepada kondisi keimanan kita yang meningkat semakin kita tunduk kepada Allah. Gunung yang tidak longsor, ya kan? Langit sekarang. Antum naik pesawat siapa yang benar? Itu awan, bagaimana ceritanya awan itu? Kalau ditumbur pesawat ini turbulensi apa? Goyang-goyang, kayak mobil kena lubang. Padahal itu awan. Pesawat goyang. Anda bayangkan, atau kita semua membayangkan awan itu kan kayak asap gitu kan? Tapi kok ternyata keras. Kerasnya juga tapi tetap bisa ditumbur ya. Ya keras-keras bisa ditumbur, artinya enggak benda padat total. Kalau numbur kan benda padat, bagaimana itu? Langsung kapalnya, pesawatnya langsung patah atau jatuh. Gimana? Oke, pesawat itu, langit itu tanpa tiang, coba. Kok air turun dari mana? Langit. Di sana itu ada tower atau tandonnya enggak? Hah? Pernah antum berpikir? Itu namanya membaca ayat-ayat kauni. Pernah habis sampaikan tuh. Di sini rawa, tidak ada apa? Tidak menyambung, bukan sungai. Paham ya? Rawa sama sungai, paham? Rawa itu kan digali, galian, di situ ada air. Suatu ketika kering, tidak ada air sama sekali, kering. Anehnya setelah hujan tahu-tahu ada ikan. Aneh juga lagi di semen, kisah nyata ini Abdullah, lihat di tanggamu situ, kolam di semen tinggi, ditabur benih ikan gurame, tapi ternyata pas dikuras panen ada ikan lelenya, ada ikan selain gurame, nila. Dari mana ikannya itu? Kolamnya kolam di atas loh abadi, bukan kolam di bawah loh. Jadi air itu hanya air hujan, nggak ada air luberan dari mana, tinggi. Dikuras isinya bukan hanya ikan yang ditebar. Air kelapa dari mana itu? Ya basah. Dari mana air kelapa itu? Siapa yang nyuntikkan? Kamu bisa berpikir apa? Enggak itu santri. Kaunia. Ada ular gendon jadi. Antum sempat pernah lihat tidak? Batang kelapa itu kalau ditebang, ditaruh di ini apa? Di pekarangan begitu, di tanah, tapi biarkan dia sampai membusuk. Kamu berbelah itu. Apa itu? Di dalamnya ada hewan segede-gede gini, gendut-gendut. Maka disebut ular gendon. Dari mana itu? Bagaimana kita kalau tidak beriman?
Kok bisanya tidak beriman? Allah yang mengatur itu semua. Itu namanya apa? Ayat-ayat kauniyah. Bagaimana ikan di laut Jib? Laut panjangmu. Ikannya ada berapa jumlahnya? Bisa ngitung. Kenapa rasa ikannya beda-beda? Beda-beda enggak? Ikan tongkol, ikan teri, ikan pari, ikan apa lagi? Sarden. Beda enggak rasanya? Beda. Yang aneh, air lautnya asin? Air lautnya asin? Asin. Ikannya tidak asin. Ikan asin itu karena dikasih garam biar jadi asin, bukan asli asin. Paham? Itulah namanya ayat-ayat kauniyah. Dan Allah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Antum kalau matahari itu kayak jam 12 terus panasnya. Malam enggak ada gimana? Allah atur. Silih bergantinya hari, ya, malam ada siang. Bintang-bintang. Jadi kita senang nih. Orang yang senang healing ya, cari kebahagiaan tuh. Lihat bintang-bintang. Senang. Nih, Allah tetapkan ada bintang. Sesuai perintah Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar la ayah. Ada tanda di qaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal atau yatafakkarun, orang-orang yang mau berpikir. Akal dipakai, potensi akal pikiran dikembangkan, ya. Maka kemudian sisi istimewa dari akal adalah ini rumus nih, perhatikan, catat. Semakin akal dipakai, sering dipergunakan, kemampuan akal itu semakin bertambah. Catat. Oke. Dicek catatannya nanti. Juga tulis. Semakin akal sering dipakai Zahid, maka kemampuan akal itu akan bertambah. Tuh. Berarti kalau dibalik mafhum mukhalafahnya kali semakin males mikir gitu ya. Berarti tidak pakai pikiran, males, mumet, buat skripsi mumet, ngerjain matematika mumet, mikirkan umat mumet, organisasi mumet, udahlah nggak usah jadi orang apa-apa. Akhirnya apa? Akalnya semakin tumpul, ibaratnya pisau, akalnya semakin tumpul. Antum semakin malas ngapal, semakin malas belajar, semakin bodoh begitu. Pemahaman terbaliknya begitu. Maka kemampuannya akan semakin bertambah apabila terus dipakai akal itu untuk belajar, ya. Jadi alhamdulillah berbeda dengan ini, apa ini? Elektronik. Semakin dipakai, sering dipakai, semakin soak, ya kan? Semakin lemah, gitu. Beda. Akal kebalikannya. Kalau elektronik semakin dipakai, semakin cepat atau menurun fungsinya, jadi rusak lama-lama. Lah, akal yang dibiarkan nganggur, tuh, apa? Akal yang dibiarkan nganggur, dia akan cepat pikun, tumpul, bodoh maknanya. Ya, lama-lama cepat mati gitu. Gimana tadi Ki? Akal yang dibiarin apa? Nganggur, nggak dipakai, akalnya akan mudah pikun, menurun ini apa? Kecerdasannya. Yusuf. Oleh karena itu para santri, antum harus apa? Ayo, sibukkan ya hari waktu yang ada untuk belajar, untuk memaksimalkan menggunakan akal full, ya, supaya apa? Supaya cerdas, bisa banyak membaca, bosan membaca menghafal, bosan menghafal diskusi, berlatih apa ini pidato, ya,
berlatih public speaking, ya kan? Bosen, semuanya kemudian diisi dengan aktivitas yang baru, mimpin. Nah, memikirkan ini perjalanan pondok ini, ya, ini perlu air, ya kan, belajar mimpin, perlu sayuran lagi. Hidup itu begitu, ya kan? Kehidupannya harus perlu kesehatan, perlu kerapian untuk hidup gitu. Perlu bayar listrik, berarti ya kan? Perlu ya semuanya untuk harmonisasi bosan ini ada kegiatan fisik, amal soleh yang lain, ngurus masjid, ya. Semuanya untuk kan mikir semua untuk untuk supaya akalnya berfungsi. Oleh karena itu tambah usianya, tambah kesibukannya tuh, ya nggak boleh malas belajar. Jadi alhamdulillah, jadi dikatakan di sini kerja akal tidak layak berhenti meski aktivitas jasad istirahat karena lelah, saat kaki tak lagi kuat menyangga tubuh, saat mata terasa berat untuk membaca dan melihat, seperti yang menjadi tekad Ibnu Uqail Al-Hambali. Ada siapa namanya? Ibnu Uqail Al-Hambali. Apa kata beliau? Tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sesaat saja dari umurku, kata beliau. Tidak halal menyia-nyiakan waktu sesaat saja dari umurku ini. Sehingga apabila lisan dan mataku telah membaca, lisan matanya telah membaca, berdiskusi, kemudian beliau menggunakan pikiran beliau untuk dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur, ketika bangkit telah terlintas di benakku apa yang akan aku tulis. Oh, jadi cari inspirasi apa gitu? Sudah baca, sudah diskusi, ya. Matanya sudah dipakai itu, kemudian pikirannya diajak, badannya diajak tidur, tapi pikirannya diajak mikir sampai tertidur. Pas bangun bisa menulis. Itu namanya siapa tadi? Ibnu Uqail Al-Hambali. Jadi dia bisa menulis, dapat inspirasi ketika setelah bangun tidur. Berarti apa? Tidurnya pun mikir. Tidurnya pun sebelum tidur sudah dipakai untuk berpikir, dan akhirnya bisa setelah bangun bisa berhasil menulis apa yang ada di benakku itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.